percaya diri sama diri kalian bahwa kalian tuh mampu. Jangan pernah remehkan diri kalian. Kalau kalian meremehkan diri kalian, apa kabar orang lain makin meremehkan kalian. Jadi pede nomor satu. Yang kedua adalah belajar. Jangan asal-asalan. Ya tahu nggak bisa, sama saya juga nggak bisa. Tapi saya itu orang yang memang selalu belajar dari YouTube. Apapun itu, kalian klik butuh apapun ada di YouTube. Apapun, everything ya, ada di YouTube. Itu belajar aja di situ. Siang malam sambil gendong anak, sambil masak. Itu kalian pengen belajar apapun itu ada. Kalau resep satu nggak bisa, resep satunya gagal, belajar di pencarian lain, kita cari lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lis, saya owner dari Kue Kami. Jadi Kue Kami itu adalah home industry untuk rumahan sekelas UMKM yang ada di Bekasi. Nah, jadi Kue Kami itu memproduksi macam-macam kue. Salah satunya kita lagi fokus ke Milk Crepes. Selain itu juga ada brownies kukus, terus ada sosis Solo, juga ada risol mayo. Selain risol mayo, kita juga ada bolognese sama ada carbonara. Nah, jadi ini ada bubuk Oreo-nya, original Oreo, tapi udah kita haluskan. Bubuk Oreo, iya udah dihaluskan. Nah, terus kita pakai tepung cakra kembar. Jadi ini tepung yang terbagus nomor 1. Yang terus berkualitas ya Bu ya? Yang berkualitas ini nomor 1. Terus ini ada gula. Ini ada menteganya. Udah dicairkan juga. Nah, terus kita wajib pakai susu ini. Full cream ya Bu ya? Ya, full cream dia. Ini yang bagus juga. Nah, terus kita ada perisa vanila biar supaya lebih harum, terus ada garam. Selanjutnya kita ada telur. Ini untuk 3 loyang Milk Crepes. Ini 260 gula. Terus kita kasih 2 sendok teh perisa vanila. Nah, ini untuk garamnya. Setengah sendok pucuk ini ya. Nah, setelah itu kita kasih telur. Telurnya untuk 3 Milk Crepes kita pakai 8 telur. Oke, udah ya. Nah, setelah ini kita mixer dulu. Nah, kita saring dulu ya, kita saring dulu supaya tidak ada yang menggerindil. Nah, supaya nggak berat. Nah, kalau kayak gini kita pancing juga pakai ini ya, susu diamonnya, susu full creamnya, supaya nanti ngadonnya tidak terlalu susah dan bikin rusak mixer. Nah, ini karena varian Oreo, jadi kita kasih ini kan 1 sendok nih, 1 sendok makan. Berarti kita kasih 4 sendok teh. 4 sendok teh. Iya, 4 sendok teh. Ini varian Oreo. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kita tambahkan apa ini namanya? Mentega yang udah cair, yang udah dicairkan. Dan ini udah di suhu ruang dan udah adem. Supaya tidak nempel nanti pas lagi di crepe. Nah, ini udah bisa, udah jadi. Nanti tinggal kita kasih ke tukang crepe-nya. Mau ikut ke tukang crepe-nya? Ayo. Ayo adoni. Nah, ini adoni sebelum jam 12, biasanya 12 baskom alias 36 loyang itu udah selesai. Terus apinya itu harus pas gitu. Apinya harus sedang, bukan kecil, bukan besar banget. Kalau besar banget nanti cepet gosong. Kalau kecil banget nanti dia lama kerjanya. Nah, dia udah tahu api sedangnya itu seperti apa. Adoninya udah tahu. Jadi ini ya Bu, api sedangnya? Ya, api sedangnya segitu. Nanti pas udah agak panas, ini tadi kan udah dipakai tuh yang tengah. Nah, yang kiri dan kanan diiniin dulu. Diangetin dulu lah teflonnya. Jadi ini proses crepe gitu ya? Crepe,
proses ngekrepnya, bener. Nah, Proses apa, Bu? ini proses bikin krimnya. Nah, jadi kita bikin krimnya langsung satu baskom gini itu buat 4 kilogram. Nah, momen yang paling lama untuk bikin mille crepes adalah bikin ininya. Oh, ini Karena proses paling lama ya, Bu? karena harus di mixer itu setidaknya paling sebentar itu 30 menit. Nah, ini kita bikin krim untuk si Oreo tersebut. Nah, untuk Oreo tersebut kita kasih 3 ya. Ayo lanjut. Nah, kalau kayak gini supaya adonannya yang pertama itu nempel ke ininya. Ke Perekat dulu ya, Bu? perekat dulu. Nah, satu kayak gini, satu lapis gini bisa 2,5 sampai 3 sendok ini. Nah, kayak gini. Jadi dia kalau dimakan tuh creamy gitu. Jadi benar-benar Ada takarannya. memuaskan konsumen. Memuaskan kan sama ya, bener. Kasih topping di layernya. Nah, jadi kalau nanti udah dipotong slice-slice, di tengah-tengahnya itu ada layer-layer dari Oreonya. Dikasih layer topping Oreo lagi ya, Mas. Jadi udah 3 kali tadi. Biar lebih menarik ya, Bu? Ya, dan lebih enak pastinya, bukan cuma menarik aja. Nanti sampai 2 kali. Itu baru layer yang dikasih topping pertama kali. Ini unik, kekinian banget ya, Bu ya? Iya, kekinian, Mas. Dan ini enak, Mas, rasanya. Nanti cobain aja. Bikin ketagihan ya, Bu? Ini dirapiin sisi-sisinya ya, Bu? Benar, dirapiin sisinya biar terlihat rapi juga. Nah, ini bisa 6 ya. Pas dia 6, nanti dia di toppingnya itu udah sampai 7, antara 7,5. Karena kalau nggak salah itu cupnya tingginya itu cuma 8. Itu di kulkas berapa lama, Bu, waktunya? Sekitar 1 jam. Pertama kali kita bentuk home industry ini sebenarnya baru awal di akhir Desember 2022. Jadi di Desember 2022 itu home industry ini adalah pabrik minuman yang udah level BPOM sebenarnya. Cuma kita gulung tikar karena memang kendala yang pertama, kita belum selesai BPOM-nya. Jadi kita tidak berani untuk melanjutkan ke depan. Selanjutnya terkendala dengan pemasaran. Pemasarannya itu karena kita nggak bisa all out, terkendala BPOM, jadi kita menutup semua stand-standnya. Selain itu juga ada karena kena hujan ya. Jadi kalau hujan tuh benar-benar sepi seperti itu. Sebenarnya kalau sempat keraguan, teman-teman yang lagi nonton ini perlu tahu saya adalah orang yang sangat confident orangnya. Jadi saya adalah orang yang sangat confident. Background saya itu 5 tahun di marketing. Jadi background saya itu 5 tahun di marketing. Kalau memang up and down, saya itu udah sangat amat menguasai. Tapi yang namanya kita hutang menumpuk atau memang cicilan banyak belum terbayarkan dan usaha langsung ditutup itu benar-benar sedih ya sedih, cuman di dalam aja. Jadi prinsip saya itu jangan sampai orang lain melihat saya sedih, karena kekuatan saya di situ seperti itu. 3 bulan ya, Bu? Benar, baru 3 bulan ini dan emang dari otodidak. Semua belajar dari YouTube karena saya memang tidak bisa. Benar, jadi teman-teman YouTube ini yang ngeliput seperti ini memang saya juga berterima kasih ya, karena dari situ terinspirasi saya jadi terinspirasi untuk membuat sesuatu yang berbeda dibanding yang lain. Nah, kita pemasarannya memang di lapak, selain di online juga ada kita. Cuma kalau di lapak memang ada di Mutiara Gading Timur, Bekasi, terus ada di PLN yang menuju ke Keranggan, terus ada juga di Perum 1 seberangnya Menara Air Kranji. Terus kalau CFD itu Sabtu Minggu kita ada di CFD Patriot seperti itu.
Dan offline-nya kita sendiri, rumah produksinya ada di Jalan Meranti Utara 2, Blok D, nomor 34, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Pas pertama bikin itu dari berapa adonan Bu? Awal. Oke, kalau pertama kali saya bikin itu, saya yang belanja, saya yang bikin, saya yang topping, semuanya saya ya. Jadi kemampuan saya itu mungkin ngerjainnya itu 12 jam, cuma dapat 8 loyang. Dan saya sendiri yang jual di lapak sebelum punya mereka. Itu omset pertama sampai berapa? Nah, omset pertama itu kita bikin 8 loyang waktu itu di CFD Mutiara Gading. Jadi waktu itu kita CFD di Mutiara Gading itu pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 9 habis 8 loyang. Baru deh confidence ini semakin bagus juga karyawan ya. Karyawannya semakin terlatih dan disiplin. Akhirnya kita pernah satu hari itu hampir 46 loyang. Jadi buat bunda-bunda yang lagi nganggur di rumah, saya juga punya 2 anak tidak punya babysitter. Saya tidak punya babysitter dan suami saya kerjanya itu di luar kota. Jadi saya mengurus 2 si bocil ini yang mungkin anak-anak bunda juga berisikin sama saya juga merasakannya. Jadi kalian semua bisa membantu perekonomian keluarga dan bayar-bayar cicilan ya. Kalau modal terkecil dari bahan, kalau memang mau bikin 1 adonan aja dan 1 loyang aja modalnya 50.000 cukup. Iya, 50.000 1 loyang ya modalnya. Jadi dijualnya kan 120 nih. Nah, buat teman-teman yang mau usaha milik crepes itu modal 50.000 itu bisa bikin 1 loyang. Jadi 1 loyang itu. Berapa ratus ribu? Nah, jadi kalau 1 loyangnya itu modal 50.000 bisa jadi 120. Apalagi kalau kalian tidak punya karyawan dan bisa dikerjakan sendiri. Untungnya itu lebih banyak banget ya buat bunda-bunda atau kalian yang lagi nonton. Nah, kalau kalian punya karyawan, memang kalian tidak terlalu capek, tapi pengeluaran karyawan kan setiap hari sama. Jadi mereka gaji harian semua gitu. Usaha yang saya jalani adalah ternyata itu usaha di rumah aja itu ternyata bisa menghasilkan uang, walaupun saya sambil mengurus 2 bocil yang memang suka berantakin segalanya ya Mas ya. Itu sangat bisa membantu. Jadi usaha di rumah itu bukan beban, tapi kalian harus enjoy untuk menjalankannya. Karena dari usaha di rumah kalian bisa memantau, bisa ngurus anak-anak, terus kalian juga bisa menghasilkan uang untuk bayar-bayar cicilan kalian semua. Seperti itu. Nah, ya, Bu, ada tips-tips mungkin buat pengusaha awal yang mau merintis. Oke, buat kalian-kalian kalau memang pengen memulai awal yang baru atau menambah cuan-cuan gitu ya. Nah, yang pertama adalah tipsnya pede aja dulu. Mau kalian bisa atau nggak bisa, percaya diri sama diri kalian bahwa kalian tuh mampu. Jangan pernah remehkan diri kalian. Kalau kalian meremehkan diri kalian, apa kabar orang lain makin meremehkan kalian. Jadi pede nomor 1. Yang kedua adalah belajar. Itu nomor 1. Jangan asal-asalan. Ya tahu nggak bisa, sama saya juga nggak bisa. Tapi saya itu orang yang memang selalu belajar dari YouTube apapun itu. Kalian klik butuh apapun ada di YouTube. Apapun everything ya. Ada di YouTube. Itu belajar aja di situ. Siang malam sambil gendong anak, sambil masak. Itu kalian pengen belajar apapun itu ada. Kalau resep 1 nggak bisa, resep 1-nya gagal, belajar di pencarian lain. Kita cari lagi gitu ya. Yang ketiga adalah inovasi. Kalau udah bisa, kalian jangan bikin yang itu-itu aja, ya kan? Jadi inovasi yang baru ya kan? Sebelumnya harus ada yang namanya action, harus dilakuin. Jangan cuman pengen itu jangan, tapi harus benar-benar action dilakuin, ya. Dilakuin hari itu juga, jangan menunda segala sesuatu seperti itu.